Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, yang saya banggakan. Ini ada informasi yang akan saya sampaikan, khususnya bagi teman-teman guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi gurunya untuk yang triwulan 1. Ya, meskipun SKTP-nya itu sudah terbit. Jadi, ini informasi saya dapatkan dari salah satu orang di organisasi besar di Indonesia yang berkaitan hubungan dengan guru, ya, mengenai adanya kenapa sih berbicara terkait dengan tunjangan profesi guru khusus untuk yang triwulan 1 itu mengalami keterlambatan dalam hal pencairan tunjangan profesi guru. Bahkan hingga detik ini itu belum ada klarifikasi ya terkait dengan kenapa bisa terjadi demikian gitu ya, sehingga membuat banyak guru, khususnya untuk guru-guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi triwulan satunya, meskipun SKTP-nya sudah terbit, itu belum menerima kejelasan kapan sih sebenarnya mereka akan menerima tunjangan profesi gurunya. Meskipun ada beberapa guru juga yang SKTP-nya itu sudah terbit sejak 6 Mei, mereka itu sudah mendapatkan tunjangan profesi gurunya gitu ya. Meskipun dengan komentar bahwa cukup bersabar. Jadi saya juga bingung ya dengan sistem yang dibangun saat ini, khususnya untuk, saya tidak mau mengkritisi tentang pemerintahan saat ini, tapi semestinya kalau kita lihat ya, sepertinya tidak ada keseriusan untuk bisa mau mensejahterakan terutama guru dan dosen ya. Sepertinya kita itu sibuk hanya untuk menilai seseorang yang kapasitasnya itu kadang tidak sesuai dengan kita ya. Jadi informasi ini sekali lagi saya tekankan bahwa saya dapatnya dari salah satu orang di organisasi besar di guru. Jadi sebelum saya membahas ini lebih dalam, pastikan Bapak Ibu bisa menonton atau menyaksikan apa yang saya sampaikan di dalam video ini dan mungkin bisa di-share ke teman-temannya, biar nanti tidak ada kesalahpahaman ya. Jadi nanti informasi setelah ini juga akan saya sampaikan terkait dengan perkembangan pencairan tunjangan profesi guru triwulan 1 ini. Namun, bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload e-book ya, ataupun untuk kegiatan-kegiatan guru yang lain ya, itu Bapak Ibu guru bisa mendownload melalui link deskripsi yang saya sediakan di video ini. Oh iya Bapak Ibu, sekali lagi di dalam video ini saya akan memberitahu ya terkait dengan bagaimana kalau Bapak Ibu itu mengalami kekurangan jam. Ya, meskipun sebenarnya di video saya yang lain itu sudah pernah saya bahas terkait dengan triknya kalau Bapak Ibu itu mau memenuhi kekurangan jam yang selama ini juga menjadi kendala oleh sebagian besar Bapak Ibu guru ya, terutama di sekolah-sekolah kecil. Jadi slide saya ini tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya, hanya cuma 3 slide, inti pokoknya saja yang akan saya sampaikan. Jadi berbicara terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru ya, terutama untuk yang triwulan 1, ternyata Bapak Ibu guru, yang perlu Bapak Ibu guru ketahui itu adalah pencairan TPG itu khususnya untuk triwulan 1 itu membutuhkan proses verifikasi yang panjang, terutama sinkronisasi data. Jadi butuh sinkronisasi data dari daerah ke pusat. Tapi sebelum masuk ke daerah ini adalah butuh sinkronisasi antara data Bapak Ibu guru yang di sekolah melalui operator sekolah, kemudian diteruskan ke daerah. Nah, di daerah ini mungkin bisa saja mangkrak atau mandek di situ, ya, sehingga belum bahkan disampaikan ke pusat. Ataupun bahkan sudah sampai di pusat, tetapi di pusat itu perlu juga yang namanya verifikasi gitu. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak Ibu menyimak di video-video saya sebelumnya, kalau kita berbicara terkait dengan residu NPSN tipe 1, itu bukan hanya sekedar bahwa nomor rekening saya adalah nomor rekening ganda, bukan. Tetapi bisa mengindikasikan bahwa nama Bapak Ibu itu juga double gitu. Nah, itulah akhirnya yang menyebabkan bahwa proses verifikasi itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi, kalau mungkin merasa bahwa Bapak Ibu guru sudah menanyakan ke dinas dan dinas menyarankan bahwa bersabar, nomor rekeningnya tidak ada masalah dan lain sebagainya, ya karena memang orang dinas itu bukan berada pada posisi Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi benar adanya bahwa Bapak Ibu guru itu
untuk menjadi guru di Indonesia itu harus memiliki tingkat kesabaran seluas samudra, gitu. Itu saya nggak tahu apakah pemerintah memahami permasalahan yang dialami oleh sebagian besar guru, terutama seluruh guru di Indonesia. Karena kalau kita berbicara tentang kesejahteraan guru, tentu kalau misalnya guru itu memiliki gaji ya, atau pemasukan katakanlah 30 sampai 50 juta per bulan, tentu tidak ada guru yang akan menggadaikan sertifikat tanah mungkin atau sertifikat rumah gitu. Tetapi kan sangat miris sekali ya kondisi guru atau pendidikan kita di Indonesia ini. Saya juga bingung kenapa kok kejadian-kejadian ini tidak menjadikan pembelajaran dari setiap kali pergantian menteri itu ya. Ya meskipun sebenarnya bukan tidak mampu pemerintah atau negara ini itu untuk menggaji guru maupun dosen itu lebih dari 50 sampai bahkan mungkin 60 juta, layaknya seperti negara-negara yang lain gitu, yang notabene negara-negara itu tidak memiliki sumber daya alam yang banyak gitu. Nah, ini berbeda halnya dengan di Indonesia. Nah, ketika Bapak Ibu guru menanyakan verifikasi mungkin data di daerah, ya jawabannya pasti yang di daerah adalah mohon bersabar gitu ya. Padahal proses kehidupan ini terus berjalan nih ya, kita butuh yang namanya survive ya, kehidupan untuk memenuhi kehidupan kita dari hari ke hari gitu ya, menuju dari hari ke hari, anak kita perlu sekolah dan lain sebagainya gitu. Di sisi yang lain ini menjadi suatu pembelajaran bahwa kenapa kok setiap kali adanya perubahan sistem itu banyak sekali bukan justru memberikan suatu jalan keluar, tapi malah justru menimbulkan masalah-masalah dan masalah. Nah, gitu. Nah, harapannya tentunya adalah ketika nanti di triwulan kedua itu tidak lagi mengalami hal semacam ini, gitu ya. Nah, kemudian masalah umum ternyata yang juga terjadi itu adalah pertama itu masalah teknis ya, administrasi di daerah. Gitu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa bisa saja data Bapak Ibu itu mandek di daerah, gitu. Mungkin karena begitu banyak data Bapak Ibu guru, sedangkan operator di daerah itu terbatas, sehingga mereka juga membutuhkan waktu untuk memverifikasi data Bapak Ibu itu sebelum dikirim ke pusat. Itu juga bisa menjadi kendala semacam itu. Tetapi maksud saya adalah, ya kalau misalnya mengalami kesulitan seperti itu, ya mbok diberitahu gitu loh kepada guru-guru, biar mereka itu tidak membuat penasaran bahwa bagaimana dengan data-data saya gitu kan. Artinya antara operator di daerah itu saling terbuka kepada guru. Maksud saya seperti itu. Itu akan membuat guru itu akan merasa sedikit lega, oh ternyata ini masih proses, data saya itu masih dicek di daerah gitu kan. Tetapi masalahnya kan kita hanya cuma diberitahu bahwa mohon bersabar. Itu yang kata sabar itu ambigu. Artinya apakah ini benar-benar data saya sudah dikirim atau tidak, gitu kan? Nah, kemudian bisa juga mengalami keterlambatan transfer dana ya dari pusat atau mungkin dari pusat ke daerah semacam itu. Nah, itu juga karena di pusat itu juga membutuhkan verifikasi yang pas. Jadi sinkronisasi antara pemerintah daerah ke pemerintah pusat gitu. Nah, itu juga butuh, karena apalagi kalau misalnya ternyata Bapak Ibu itu datanya double, punya nama yang sama, begitu ya. Nah, itu akan menjadi kendala juga. Dan ketiga itu adalah belum ada surat edaran resmi atau instruksi terkait misalnya pencairan ya untuk yang teman-teman yang triwulan satunya ini belum cair. Nah, informasi terakhir yang saya dapatkan itu adalah kemungkinan Bapak Ibu itu akan diminta untuk memperbaiki data. Ya, jadi kalau misalnya di informasi info GTK-nya itu muncul ada perbaikan data, maka Bapak Ibu harus segera melakukan perbaikan data, ya, gitu. Nah, yang keempat itu belum ada klarifikasi resmi. Ya, klarifikasi resmi itu seperti apa? Klarifikasi resmi bahwa untuk yang teman-teman guru yang belum saat ini menerima tunjangan triwulan satunya, itu kapan akan dicairkan atau apa yang menyebabkan terjadinya kendala kenapa triwulan satunya itu mengalami keterlambatan, itu kan belum ada ya. Ya, meskipun pada dasarnya
pemerintah pusat itu tetap melakukan pencairan hingga saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang mendapatkan tunjangan profesi gurunya dalam waktu dekat ini, yaitu memang karena proses yang dilakukan oleh tim pusat. Nah, berikutnya itu adalah langkah yang harus Bapak Ibu lakukan ya, terkait dengan biar mungkin terjadinya percepatan pencairan tunjangan profesi guru. Jadi yang pertama itu adalah koordinasi dengan operator sekolah dengan dinas pendidikan setempat untuk mengetahui status validasi dan progres pencairan. Itu ya, jadi ini seringkali saya sampaikan Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu datang sendiri atau hanya cuma satu sekolah, datang sendiri satu sekolah kemudian hanya cuma didampingi kepala sekolah dan operator sekolah, itu mungkin ya, ini berdasarkan persepsi saya, itu tidak akan digubris. Tapi kalau misalnya dalam jumlah yang banyak, ya kayak seperti demo, ini bukan berarti saya mengajarkan hal yang tidak baik ya, tetapi saya memahami betul bahwa tingkat kesabaran Bapak Ibu itu sudah hampir tidak ada gitu ya, mengingat bahwa kenapa teman-teman guru yang sejak bulan Maret itu mereka sudah cair, bahkan mudah mau menerima yang tunjangan profesi tingkat triwulan 2-nya, kita saja yang triwulan 1 itu belum mendapatkan. Itu jadi saya mencoba untuk membantu teman-teman guru yang triwulan 1-nya itu belum dapat ya. Kemudian cek info GTK secara berkala untuk melihat status SKTP dan keterkaitannya dengan pembayaran gitu. Jadi meskipun ternyata SKTP-nya sudah terbit, tetapi ada hal-hal yang perlu harus dicek kembali. Berbicara tentang forum guru ya atau PGRI terkait dengan isu yang bisa didorong untuk tindak lanjut secara kolektif, saya mendapatkan informasi bahwa ini akan dibahas di dalam rapat besarnya. Dan saya menunggu informasi tersebut ya. Jadi nanti informasi selanjutnya terkait dengan permasalahan tunjangan profesi guru triwulan 1 ini akan saya bahas setelah saya sudah mendapatkan informasi dari salah satu organisasi guru tersebut ketika mereka sudah melakukan rapat besar ya terkait dengan permasalahan ini. Nah, kemudian berbicara terkait dengan pemenuhan jam ngajar khusus untuk guru-guru yang kesulitan untuk memenuhi jam ngajar. Jadi sebenarnya banyak hal yang Bapak Ibu lakukan untuk memenuhi. Jadi pemenuhan jam ngajar itu tidak serta-merta atau tidak harus dilakukan di dalam kelas Bapak Ibu guru ya. Itu bisa juga dilakukan di luar kelas. Artinya seperti apa kalau di luar kelas? Di luar kelas itu misalnya Bapak Ibu memberikan les tambahan ya atau pelajaran tambahan yang tidak dilakukan di kelas gitu ya, khususnya untuk kelompok-kelompok kecil gitu. Itu yang pertama gitu. Jadi nanti dihitung. Atau kalau Bapak Ibu lihat ya dari pernyataan Pak Menteri Mendisdasmen itu menyatakan bahwa Bapak Ibu juga bisa mengikuti organisasi masyarakat atau ormas ya. Itu juga bisa dihitung sebagai pemenuhan 24 jam mengajar tersebut. Nah, selebihnya kalau Bapak Ibu lihat, saya lupa pada video keberapa ya, itu sudah saya berikan secara lengkap karena saya mendapatkan informasi tersebut dari hasil pernyataan Pak Menteri gitu. Jadi banyak hal sebenarnya. Jadi tidak memandang bahwa ini adalah sekolah besar, sekolah kecil. Jadi tergantung dari kreativitas Bapak Ibu sendiri gitu ya untuk bisa memenuhi 24 jam mengajar tersebut. Dan Pak Menteri itu sudah memberikan clue-clue ya atau cara-cara bagaimana kita itu bisa segera memenuhi 24 jam mengajar tersebut. Oke, mudah-mudahan ini Bapak Ibu bisa bermanfaat ya. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Tetap semangat Bapak Ibu ya untuk informasi-informasi terbaru terkait dengan tunjangan profesi guru ataupun terkait dengan profesi-profesi guru yang lainnya akan saya sampaikan di next video. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap memantau channel ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.